Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Civitas Akademika, para dosen, dan serta yang saya banggakan, saudara dan saudari mahasiswa-mahasiswi semester awal. Izinkan saya mengawali sesi ini dengan sebuah hipotesis, yaitu dunia yang kian terdigitalisasi menuntut bukan penurunan, melainkan peningkatan kualitas dalam kemampuan komunikasi publik, atau yang biasa disebut dengan public speaking. Data empiris menunjukkan betapa krusialnya isu ini. Sebuah temuan dari Crown Counseling mengindikasikan bahwa 75% populasi global secara umum mengalami kecemasan saat berhadapan untuk menyampaikan public speaking, atau yang biasa disebut dengan glossophobia. Namun, fakta ini paradoks. Karena mengingat di saat yang sama, 92% responden dalam survei karir menegaskan bahwa kemampuan presentasi dan komunikasi adalah prasyarat krusial untuk kesuksesan profesional. Oleh karena itu, diskusi kita hari ini akan berfokus pada 3 tujuan fundamental. Memahami urgensi public speaking bagi pengembangan pribadi dan profesional di era digital. Lalu ada menganalisis kendala psikologis dan teknis yang dihadapi audiens. Dan yang ketiga, merumuskan strategi minimalis yang efektif untuk memperkuat kemampuan berbicara di depan umum. Kita akan membahas konteks dan urgensi di era transformasi digital. Kita hidup di dalam ekosistem komunikasi yang sangat unik. Data dari Data Reportal per tahun 2025 Januari mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212 juta jiwa atau sekitar 74,6% dari total populasi. Angka ini menegaskan bahwa setiap individu kini memiliki panggung publik yang sangat luas, bukan lagi hanya mimbar di aula, melainkan platform digital, rapat daring, hingga ruang diskusi virtual. Di sini, teknologi artificial intelligence atau AI berfungsi sebagai driver utama. AI memungkinkan otomatisasi yang efisien dan analisis data komunikasi yang masif. Namun justru karena AI mengambil alih tugas-tugas rutin, nilai tambah manusia kini terletak pada kemampuan artikulasi, persuasi, dan penyampaian narasi yang berdampak. Public speaking kini bukan lagi sekedar keterampilan presentasi, melainkan kompetensi kepemimpinan yang memampukan Anda untuk mendominasi diskusi, yaitu mengarahkan alur meeting atau brainstorming di organisasi, lalu membangun kredibilitas, yaitu memproyeksikan citra diri sebagai subject matter expert yang menguasai bidangnya. Lalu ada menggerakkan kolaborasi, yaitu mengajak rekan sejawat atau tim untuk menerima visi dan misi yang Anda sampaikan. Lalu saya akan bahas tentang diagnosa kendala umum dan solusi taktis. Sebagai akademisi, kita perlu melakukan diagnosis yang tepat terhadap kendala yang umum terjadi. Ada 2 kendala utama yang sering saya temui pada mahasiswa. Pertama, yaitu kecemasan kognitif dan fisiologis. Ketakutan muncul bukan karena ketidakmampuan, tapi karena ketidakpastian. Strategi minimalis untuk mengatasi ini adalah restrukturisasi kognitif. Alih-alih menganggap grogi sebagai sinyal kegagalan, anggaplah itu sebagai energi kehati-hatian. Salurkan energi tersebut ke dalam persiapan fisik yang terkontrol, misalnya dengan melakukan teknik pernapasan diafragma yang stabil sebelum tampil. Fokus pada mata yang sweeping atau menyapu secara merata kepada audiens untuk membangun koneksi, alih-alih berfokus pada individu yang berpotensi menghakimi. Lalu, kurang persiapan yang terstruktur. Ini bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi menguasai delivery dalam lingkungan digital. Kita harus mempersiapkan strategi teknis dan strategi naratif. Untuk strategi teknis, jika presentasi dilakukan secara daring, pastikan kualitas audio dan pencahayaan optimal. Kualitas visual adalah bagian integral dari public speaking digital. Lalu ada strategi naratif. Gunakan struktur yang jelas seperti yang kita gunakan saat ini. Pendahuluan, isi, penutup. Saudara-saudara harus mampu mengidentifikasi minimal
2 poin argumen yang utama merupakan esensi dari kendala minimal dalam berpidato: kecemasan dan keterbatasan persiapan. Hadirin sekalian, public speaking bukanlah bakat bawaan, melainkan sebuah keterampilan fundamental yang harus diasah. Layaknya disiplin ilmu lainnya. Di tengah arus deras transformasi digital yang didorong oleh AI, kemampuan untuk mengartikulasikan pemikiran secara jernih, persuasif, dan terukur adalah aset strategis Anda. Tindakan yang perlu kita ambil kini adalah mentransformasikan kecemasan menjadi mindset yang proaktif. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, saya menantang Anda, gunakanlah platform digital dan organisasi kampus sebagai laboratorium public speaking Anda. Terapkan strategi minimalis yang kita bahas. Kuasai materi secara mendalam, strukturkan argumen Anda secara logis, dan jadikan setiap sesi berbicara sebagai kesempatan untuk membangun personal brand Anda. Ingatlah, penguasaan materi akademik harus beriringan dengan penguasaan penyampaiannya. Inilah esensi dari menjadi individu terdidik di abad ke-21. Terima kasih atas atensi dan partisipasi aktif Anda. Semoga diskusi ini menjadi pencerahan bagi perjalanan akademik dan profesional Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.